Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Octavia Ramadhani, mahasiswi dari Universitas Cirebon Indonesia, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan membahas apa tantangan terbesar dalam mencapai tujuan bisnis dan bagaimana sistem ekonomi Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan tantangan bisnis? Tantangan bisnis adalah suatu hambatan atau kesulitan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Tantangan bisnis dapat berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tantangan apa saja yang dihadapi bisnis di era globalisasi ini? Yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini terjadi ketika faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi tidak seimbang. Ekonomi yang tidak stabil sering ditandai dengan inflasi, yang merupakan penurunan nilai uang. Dan yang kedua, ketersediaan sumber daya yang terbatas. Lingkungan bisnis kompetitif menuntut optimalisasi sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan waktu. Bisnis perlu efisien dalam pengelolaan sumber daya dan mencari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dalam bisnis adalah kondisi di mana beberapa perusahaan atau organisasi saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, bagian pasar, atau keuntungan. Contoh persaingan yang ketat dalam bisnis adalah persaingan antara dua restoran cepat saji yang bersaing untuk menarik pelanggan di area yang sama. Kedua restoran tersebut akan berusaha untuk menyajikan menu yang lebih menggugah selera, harga yang lebih terjangkau, dan layanan yang lebih cepat. Dan yang keempat, perubahan tren dan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan bisnis untuk terus mengikuti tren dan mengadopsi solusi teknologi terbaru. Lalu, materi yang kedua, bagaimana sistem ekonomi Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan struktur institusional yang mengatur cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di suatu negara. Sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi dengan cara yang pertama, pemerintah mengawasi kegiatan ekonomi swasta. Pemerintah melakukan pengawasan untuk mencegah praktik kecurangan seperti monopoli, penipuan, dan mafia perdagangan. Lalu yang kedua, pemerintah memberikan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok dan perusahaan baru untuk menekan biaya produksi. Lalu yang ketiga, pemerintah berperan dalam pengelolaan ekonomi. Pemerintah berperan dalam pengelolaan ekonomi melalui badan usaha milik negara BUMN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.